Kita semua itu darah Nusantara. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apalagi besar kecilnya kita semua itu darah Bali. Karena beliaunya itu yang mengatakan juga terlahir di Bali, besar di Bali, lalu dia sendiri itu telah minum air Bali lah gitu. Salam mulia Mbak. Salam mulia. Ini Nun Sewu, itu kemarin di berita itu kan ramai ada penceramah mengatakan sesuatu yang tidak semestinya. Itu di kabar terbarunya atau di berita resmi yang terbaru, beliau sudah minta maaf. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau semacam isi muatan yang seperti itu, dalam pandangan jenengan itu seperti apa Mbak? Wilayah jati nuhuni ajat ajate luluku Nusantara tabe salamun. Saya bercerita karena saya gulawentah atau menggeluti urusan tata rasa dalam artian penghayatan gitu aja lah, penghayatan hidup, karena kejawen kan cenderung kepada penghayatan hidup. Jadi jika kalau nggak keliru saya lihat itu namanya Desak Made Darmawati ya siapa itu. Jika telah saya nggak mengatakan menyinggung agamanya ya. Jika telah penuh penghayatannya, niscaya tidak akan terjadi yang demikian. Artinya apa untungnya sih gitu loh, kalau pertimbangan untung rugi apa tuh minta becike sih gitu. Seluruh agama, seluruh aliran ketuhanan niscaya menganjurkan setiap manusia untuk berbuat kebajikan dalam setiap saat, bukan dalam waktu-waktu tertentu saja ya, tapi dalam setiap saat itu menganjurkan berbuat kebajikan. Kebajikan ini ya bisa diimplementasikan dalam hidup yang bermanfaat begitu, manfaat untuk orang lain. Artinya nilai kemanfaatnya itu apa sih gitu loh. Dan lalu apakah yang dipertanyakan itu kan apakah tidak ada hal-hal yang tertentu atau sanksi tertentu menurut alam mungkin ya, menurut alam, akibat maksudnya, ada sebab kan tentunya ada akibat. Kalau dalam rumus Jawa itu ada pepatah yang ojo moyok. Moyok itu adalah mencela, moyoki lah, mencerca gitu. Ojo moyok, bok mengko ngoyok. Artinya kalau nanti moyok itu mencerca, nanti akan tertimpa yang kebalikannya itu akan ngoyok. Ngoyok dalam arti begini. Bisa jadi nanti gitu, bisa jadi ini kan bisa jadi bisa enggak gitu, bisa jadi nanti orang yang demikian itu akan bukan kewalat ya, saya nggak mendoakan kewalat, akan tertimpa sebuah kejadian. Kewalat kan nanti repot lagi, yang menyebabkan dirinya nanti ikut-ikut menyembah setan. Menurut pandangannya kan di Bali ini menyembah setan. Jadi agama yang taruhlah di orang Bali ini menyembah setan. Nanti ngoyok yang menyebabkan dirinya terjadi sebuah kejadian yang menimpa dirinya, lalu dia ngoyok para penyembah setan atau membutuhkan. Ngoyok di sini adalah membutuhkan. Saya cerita, mohon maaf semaaf-maafnya kepada arwahnya beliau Pak Ahmadi, Romo Kiai Ahmadi gitu loh. Itu mantan kepala desa Bedasong, Kecamatan Atipala kalau nggak keliru, ya Kabupaten Cilacap. Dulu cara sekarang ya takmir atau imam musola loh. Ketika setiap hari itu ngendong, jangan ke Serandil, nanti menyembah berhala gitu loh. Nanti ikut jin, kafir dan sebagainya gitu. Berdasarkan ayat-ayat tertentunya
lalu terkenalah dia itu kiai yang taruhlah takwen, bukan takwen terhadap keadaan. Dan lalu tidak lama kemudian, melalui waktu itu, antara waktu mungkin 3 atau 5 tahun, ada sebuah kejadian yang menimpa pada dirinya dan lalu menyebabkan dia itu kesulitan ekonomi, dan lalu malah dia menjadi magang jadi juru kunci di Gunung Srandil. Dan ini bisa ditanyakan, artinya saya sudah minta maaf kepada arwahnya beliau, lalu meninggalnya pula di sebuah penembahan lah atau tempat keramat di Gunung Srandil. Ini fakta yang berbicara, artinya janganlah engkau moyok, mbok mengko ngoyok, gitu loh. Tidak boleh dalam ajaran batin orang Jawa itu, nggak boleh yang demikian. Artinya pamalilah dilakukan. Ya sudah tahu ibaratnya di Bali menyembah setan, ya mudah-mudahan saranunya tetap bisa rukun. Intinya kan kehidupan itu rukun. Dan lalu yang lebih pokok lagi bahwasanya perlu saya katakan, kita semua itu darah Nusantara. Kalau saya Jawa ya mesti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apalagi besar kecilnya kita semua itu darah Nusantara dan darah Bali, karena beliaunya itu yang mengatakan juga terlahir di Bali, besar di Bali, lalu dia sendiri itu telah minum air Bali lah gitu loh, Pulau Bali gitu, Pulau Dewata. Artinya kalau memang ini terjadi sungguhan apa yang disembah oleh orang Bali itu berhala menurut dugaannya, makalah dia sudah mengalir darah setan itu loh. Jadi kurang pas, kurang bijaksanalah manakala ada seseorang yang demikianlah. Perlu saya tandaskan bahwasanya kunci keselamatan itu adalah perilaku kita yang tulus dan ikhlas. Kunci keselamatan artinya sebaik apapun manusia itu pasti ada celahnya. Secelah apapun manusia tentu ada baiknya. Sebab ini sifat sukma yang menempat pada tubuh ini, raga itu kan rasa ganda atau rasa carulah jasmani dan rohani. Ini kan jasmani ya. Jadi tidak pas rasanya apabila sukma itu harus dipaksakan mengikuti jasmani ya, lalu mengatakan yang tidak semestinya kepada orang lain. Apalagi saya yakin, saya percaya bahwa nuraninya itu mengajak untuk tidak demikian. Makanya dalam TV itu, dalam berita itu ya, kan beliau telah minta maaf dan sebagainya lah. Ini loh yang itu ujung-ujungnya toh minta maaf. Sebab tidak usahlah kita menyoroti orang lain, diri kita sendiri pun perlu dikoreksi. Kalau dibuka aib kan semua orang aibnya dibuka, nggak ada orang baik mas, ya kan? Jadi taruhlah kita mesti lebih bijak. Kayak Ibu Desak Made Tarmawati ya, kita harus lebih sebagai pembelajaran kita semua bahwasanya tidak baguslah, kurang paslah rasanya manusia mencela sesama hidup, dan lalu kita berpikir atas akibat itu semua. Orang ketemu ngawak, mau ketemu anak, ini kata orang Jawa loh. Kalau dirinya mungkin bisa menjaga keimanannya dengan mohon maaf, agama keislamannya dengan benarnya tauhid, bisa jadi nanti keturunannya orang ketemu ngawak, mau ketemu ngawak, dan itu niscaya, kalau saya mengatakan pasti kan nggak pas, niscaya tentu terjadi, itu tentu terjadi barang wirang diri prionggo. Sekali lagi saya mengatakan barang wirang diri prionggo, nantinya dia akan kebalikannya minta tolong ya kepada orang yang telah dicela. Ini sudah hukum alam, ini secara aturan adat Jawa. Makanya wawalarnya janganlah kamu ngoyok, mbok mengko ngoyok. Tuhan akan membuat situasi yang kamu membutuhkan orang yang kamu benci. Itu kalau antara orang ya. Kalau agama, orang dilalah akan membutuhkan agama yang kamu benci. Jadi hikmahnya untuk pembelajaran kita semua gitu. Terus apresiasinya karena sudah ya, saya mengatakan terima kasih juga kepada kesadaran bersama ya. Yang saya minta juga, kalau saya berharap itu, kalau ya berharaplah bahwasanya jangan sampai di Nusantara ini ada terjadi
perang suku atau apa agama dan ras itu ya, tumpang tindihnya itu, apalagi sekarang itu kan ada pasal penistaan agama yang membuat congkrah antar sesama. Artinya congkrah itu ya rukun agawe santoso cerah agawe bubrah. Ini cerah, jadi cerah itu ya tidak bersatu. Tidak bersatunya bangsa ini kan kerapuhan dari bangsa ini pula. Tidak bersatunya jiwa kita terhadap sesama juga kerapuhan jiwa kita itu sendiri. Artinya saya patut mengapresiasi lah kepada beliau yang telah minta maaf, dan saya sendiri juga mengapresiasi ada satu pihak dari unsur apa itu Persatuan Agama Hindu yang juga menyadari lah ini loh kebesaran jiwa kita, jiwa bangsa Indonesia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dan berbineka tunggal ika ini patut kita junjung tinggi. Nantinya kita akan bisa menjadi suri tolada bagi bangsa-bangsa lain. Artinya hal seperti ini perlu dipupuk. Tidak perlu kita egois ya untuk kedepannya pula. Kita berharap semua itu dalam urusan suku, agama, dan ras atau kekeliruan paham yang sifatnya ibaratnya tidak harus dipolisikan. Maksudnya kan hal-hal yang ini kan ada, saya pernah kuliah di hukum ya, artinya ada delik aduan dan delik murni. Nah, ini delik aduan sifatnya ya dirunding secara keluargaan, ya artinya tidak sampai ke kepolisian, lalu ya polisi kan ada urusan yang lebih penting, dan lalu kita juga semua pihak saya yakin tidak mau direpotkan oleh sebuah kejadian yang keriwikan dadi gerojogan. Ini kan keriwikan masalah kecil lalu jadi gerojogan itu kan gede. Nah, jadi yang jelas kita mesti waspada terhadap diri kita masing-masing, lalu saling menghormati antar sesama, antar agama, dan lalu kita tetap berpedoman kepada nasionalisme karena itu warisan daripada pendiri bangsa kita ya. Pendiri bangsa kita Bapak Soekarno itu, Bung Karno, mewariskan jiwa kebangsaan yang tinggi, mengakui seluruh memandang manusia dari segi perikemanusiaannya, tidak memandang manusia dari segi agamanya. Sehingga kalau nanti terbatas kepada sebuah suku, agama, dan ras, niscaya kita bukan kategori jiwa besar, kita bukan kategori jiwa Pancasila, kita juga niscaya kita bukan kategori makhluk yang mulia. Nah, ini penting kita pahami, penting kita sadari bahwasanya negeri ini adalah negeri yang majemuk, negeri ini adalah negeri yang bertauhid, artinya ketuhanan yang Maha Esa, dan lalu kita berjiwa nasionalis. Terima kasih.